Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seperti biasa mengawali dan mendasari aktivitas hidup kita hari ini Rabu tanggal 5 November 2025. Marilah bersama-sama memulai dengan doa dan mendengarkan firman Tuhan. Ayat renungan kita hari ini berdasar dari 1 Yohanes 3 ayat 2 yang akan dibacakan oleh salah seorang remaja anggota jemaat kita. Nats harian tanggal 5 November 2025 tertulis dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 2 yang berbunyi, "Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya." Dalam bahasa Batak Nido, "Hamu hakahaulongan, anak ni debata do hita nuain. Jala dang dope di patatar manang nagabe aha hita sogot. Alai tabotodo, anggodung patar ibana, gabe suman mah hita tu ibana. Ai idota do rupana sandiri." Terima kasih atas bacaannya. Kita patut bersyukur dan bersukacita hari ini dan kehidupan yang kita terima dari Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih menjaga kita sepanjang malam dan kita bangun pagi ini melanjutkan aktivitas kita. Saya mengajak kita untuk merenungkan bersama firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi dengan topik pewarisan kehormatan ilahi. Dalam kehidupan kita biasa mendengar kata warisan. Hal itu sudah lazim sejak zaman purbakala hingga hari ini. Generasi sebelum kita, orang tua misalnya, mewariskan harta, tahta. Di sisi lain ada juga warisan sifat, karakter, dan lain sebagainya. Dalam nats renungan ini menguraikan bahwa dalam status dan identitas orang percaya adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita membaca surat 1 Yohanes yang ditulis oleh Rasul Yohanes di penghujung abad pertama Masehi, yang ditujukan dialamatkan kepada jemaat Kristen di Asia kecil, yaitu daerah negeri Turki zaman modern. Masa surat ini tuliskan karena adanya ajaran-ajaran sesat, khususnya
ajaran gnostisme dan dekotisme yang merusak ajaran tentang Kristus dan bagaimana seharusnya orang Kristen hidup. Gnostikisme adalah gerakan keagamaan yang berbeda dari ajaran Kristen yang mengklaim keselamatan melalui pengetahuan atau gnosis, pengetahuan rahasia ilahi, bukan melalui iman kepada dan tindakan. Sedangkan dekotisme adalah ajaran sesat yang menyatakan bahwa Yesus Kristus hanya tampak memiliki tubuh fisik manusia, tetapi sebenarnya tidak memiliki tubuh sejati. Yohanes menulis surat ini untuk memberikan jaminan dan kepastian iman. Bagaimana orang Kristen dapat tahu bahwa mereka benar-benar mengenal Allah? Jawabannya ada pada dua hal utama berikut, yaitu kebenaran ajaran apa yang mereka yakini tentang Yesus dan kebenaran hidup, bagaimana mereka hidup terutama dalam kasih. Dalam konteks 1 Yohanes 3 ayat 2 ini muncul berbagai pernyataan tentang harapan masa depan yang kokoh bagi mereka yang sedang bergumul menghadapi kesesatan dan tekanan. Bagi jemaat Kristen, mula-mula ayat ini memberikan penegasan yang sangat kuat. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ini merupakan status dan identitas mereka saat ini, bukan di masa depan. Mereka diingatkan bahwa terlepas dari penderitaan, cemoohan, atau ajaran palsu di sekitar mereka, status mereka adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Status ini adalah dasar dari segalanya yang dianugerahkan melalui iman kepada Kristus, anak Allah. Boleh kita baca Yohanes 1 ayat 12. Yang kedua, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Walaupun statusnya sudah pasti, kemuliaan atau wujud akhir dari status anak Allah itu belum terlihat. Mereka hidup dalam masa antara. Sudah diselamatkan tetapi belum sempurna. Dalam arti pengharapan mereka harus menantikan. Ada satu misteri tentang bagaimana tepatnya rupa dan kemuliaan kekal yang akan mereka terima. Yang ketiga, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ini adalah puncak pengharapan ketika Kristus datang kembali, ketika Kristus menyatakan dirinya. Kesempurnaan dan kemuliaan Kristus akan menjadi standar yang mengubah kita, karena kita akan melihat Dia tanpa penghalang. Kita akan diubah, ditransformasi secara fisik, moral, dan spiritual untuk menjadi serupa sama dengan Kristus yang akan dimuliakan. Ini adalah janji kemenangan atas kelemahan dan dosa. Inti pesan yang harus kita pahami adalah tetaplah bertekun dalam kebenaran dan kasih, karena masa depan kita menjadi sempurna adalah pasti dan mulia. Penjelasan Yohanes ini memiliki manfaat yang sangat mendalam bagi kita di zaman modern ini, yaitu menghadirkan kepastian di tengah ketidakpastian, antara lain kepastian identitas. Di dunia yang terus-menerus mendefinisikan kita berdasarkan pekerjaan, kekayaan, atau penampilan, firman ini mengingatkan kita bahwa identitas utama kita adalah anak-anak Allah. Itu dapat kita lihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Ini adalah posisi yang kekal dan tidak dapat dicabut oleh kegagalan atau kesuksesan duniawi. Yang kedua juga motivasi kekudusan. Pengharapan ini tidak hanya untuk masa depan, tetapi berdampak pada masa kini.
Yohanes melanjutkan di ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Pengharapan untuk menjadi seperti Kristus di masa depan mendorong kita untuk hidup kudus saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai pewaris ini menunjukkan kita adalah anak-anak Allah yang mewarisi anugerah Tuhan dan akan menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus mulai hidup seperti pewaris tahta. Apakah perkataan, pikiran, dan tindakan kita hari ini mencerminkan status mulia yang telah Allah berikan dan yang akan disempurnakan? Pertanyaan ini menantang kita untuk memberi jawab hari ini juga. Tapi juga yang kedua, makna yang harus kita terima adalah melawan kekecewaan. Saat kita kecewa dengan diri sendiri karena jatuh dalam dosa, ingatlah janji ini, meskipun kita belum sempurna, belum nyata apa keadaan kita kelak, Allah belum selesai dengan kita. Pengharapan kita bukan pada usaha sendiri untuk menjadi baik, tetapi pada transformasi total yang akan Kristus lakukan saat Dia datang. Hal ini harus memotivasi kita untuk berbalik dan berjuang setiap waktu. Sebagai bagian akhir renungan ini, mari kita berikan rangkuman sederhana. Status kita jelas, kita adalah anak-anak Allah, terkandung dalam status dan kasih karunia, bukan usaha. Yang kedua, masa depan kita pasti. Puncaknya adalah kemiripan yang sempurna dengan Kristus dalam kemuliaan yang akan terwujud saat kedatangannya. Yang terakhir, dampak pada masa kini mengajak kita untuk hidup dalam pengharapan yang pasti. Haruslah menjadi kekuatan pemurnian dalam hidup kita saat ini. Yang penting kita memiliki tugas menaruh pengharapan dengan teguh dan membiarkannya memotivasi, mendorong kita untuk hidup kudus dari hari ke hari, berproses menjadi sempurna sebagaimana Tuhan memberikan kuasa kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, hari ini kami patut bersyukur padamu Tuhan atas waktu yang Engkau berikan bagi kami sehingga kami dapat hidup dan menikmati berkat-berkat-Mu setiap saat. Izinkan kami Tuhan senantiasa hanya menaruh pengharapan sebagai pewaris kerajaan-Mu di dunia ini dan kelak dalam hidup surgawi. Dengarlah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami. Amin.